Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali mahasiswa-mahasiswi Universitas Pamulang yang Ibu cintai. Kali ini adalah pertemuan kedua kita dalam modul atau mata kuliah pengembangan kurikulum PPKN. Perkenalkan, nama Ibu Dr. Lili Nurlaili, Master Education. Ibu adalah dosen di Universitas Pamulang. Pertemuan kedua ini adalah mengenai hakikat dan dimensi-dimensi kurikulum. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hakikat kurikulum dan dimensi kurikulum, sehingga anak-anak Ibu nanti akan mampu menjelaskan hakikat kurikulum pendidikan, menjelaskan kedudukan kurikulum dalam perspektif pendidikan, menjelaskan keterkaitan kurikulum dengan pembelajaran, menjelaskan dimensi kurikulum. Apa itu hakikat kurikulum? Hakikat dari kurikulum ialah kegiatan yang mencakup berbagai rencana kegiatan peserta didik, yang mencakup berbagai rencana yang terperinci berupa bentuk-bentuk bahan pendidikan. Kemudian hakikat kurikulum juga adalah merupakan saran-saran strategis belajar mengajar, pengaturan-pengaturan program agar dapat diterapkan, dan hal-hal yang mencakup pada kegiatan yang bertujuan mencapai tujuan yang diinginkan. Pendidikan membutuhkan pedoman untuk dapat mencapai tujuan. Itu merupakan suatu hal yang mutlak. Karena kalau tidak ada pedoman, maka pendidikan itu tidak akan ada arahnya, tidak akan tahu kemana tujuannya. Pedoman dalam hal ini adalah kurikulum. Hakikat kurikulum dalam konteks sekarang ialah semua aktivitas di sekolah yang direncanakan. Jadi semua aktivitas yang ada di sekolah, dalam sekolah, luar sekolah, dan seterusnya yang sudah direncanakan itu bisa dikatakan merupakan hakikat kurikulum. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa disebut dengan KTSP, dan silabusnya pada setiap tahun pendidikan kegiatan belajar mengajar. Batasan menurut undang-undang itu tampak jelas bahwa kurikulum memiliki dua aspek. Aspek pertama sebagai rencana yang harus dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang kedua, pengaturan adalah isi cara pelaksanaan rencana yang digunakan sebagai upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Jadi pengaturan ini merupakan pengaturan, baik pengaturan yang dilakukan oleh tingkat sekolah maupun yang dilakukan oleh guru melalui metode-metode yang diberikan. Setelah kita kaji berbagai konsep kurikulum, maka kurikulum dapat diartikan sebagai sebuah dokumen perencanaan yang berisi tentang tujuan yang harus dicapai, isi materi, pengalaman belajar yang harus dilakukan siswa, strategi dan cara yang dapat dikembangkan, evaluasi yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang pencapaian tujuan, serta implementasi dari dokumen yang dirancang dalam bentuk nyata. Jadi evaluasi itu adalah merupakan suatu hal yang penting. Kita tidak akan tahu seberapa keberhasilan dari kurikulum kalau tidak dilakukan evaluasi. Jadi di dalam hakikat kurikulum pertama adalah kurikulum itu merupakan suatu inti dari segala macam kegiatan, mulai dari pedoman, hasil, rencana, peraturan, dan isi daripada kurikulum tersebut. Sehingga dapat dikatakan baik tidaknya kurikulum tergantung bagaimana implementasinya di lapangan. Kalau implementasinya, evaluasinya, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka ketercapaian kurikulum, keberhasilannya akan bisa dilihat langsung oleh masyarakat. Kedudukan kurikulum dalam perspektif pendidikan. Kurikulum harus disusun sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Kemudian kurikulum untuk semua jenis dan jenjang pendidikan harus dikembangkan secara berkesinambungan.
sesuai dengan prinsip persamaan dan perbedaan individual. Kemudian kurikulum juga merupakan struktur materi dan proses pembelajaran yang dirancang dengan sebaik-baiknya. Kurikulum tidak hanya ditujukan untuk membentuk kemampuan akademik, tetapi juga untuk menumbuhkan kemampuan belajar untuk belajar atau learning how to learn, dan untuk mengembangkan diri sendiri. Kedudukan kurikulum dalam pendidikan mempunyai kedudukan sentral karena seluruh proses kurikulum bertujuan sebagai arah pedoman atau sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Kurikulum merupakan suatu cara, rencana pendidikan, memberikan pedoman dan pegangan untuk jenis, lingkup, dan urutan isi serta proses pendidikan. Kurikulum merupakan suatu bidang studi yang ditekuni oleh para ahli atau spesialis kurikulum. Jadi makanya di dalam Kementerian Pendidikan Kurikulum ada satu badan, yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan, yang di dalamnya ada 5 pusat. Salah satunya adalah Pusat Kurikulum dan Pusat Pengembangan Kurikulum dan Perbukuan. Di dalamnya adalah menyusun kurikulum dari mulai pertama kita merdeka. Kedudukan kurikulum dapat disimpulkan menjadi 3. Kurikulum sebagai konstruk atau sebagai suatu bentuk, sebagai suatu wahana, sebagai suatu payung. Kedua, kurikulum sebagai jawaban untuk menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Kurikulum membangun kehidupan masa depan didasarkan pada kehidupan masa lalu, masa sekarang, dan rencana untuk pengembangan dan pembangunan masa yang akan datang. Oleh karena itulah, maka setiap periode atau setiap dibutuhkan dengan keadaan, terjadilah perubahan kurikulum. Kurikulum perubahan itu adalah merupakan suatu kewajiban karena disesuaikan dengan perkembangan teknologi, perkembangan masyarakat, dan perkembangan peserta didik. Baik, kemudian keterkaitan kurikulum dengan pembelajaran. Kurikulum merupakan pengalaman belajar yang terorganisasi dalam bentuk tertentu di bawah bimbingan dan pengawasan sekolah. Sedangkan pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan guru untuk membimbing dan mengarahkan peserta didik agar terjadi tindakan belajar sehingga memperoleh pengalaman belajar. Jadi kalau bisa dikatakan kurikulum itu adalah merupakan payung daripada semua yang ada di dalam sekolah tersebut, bagaimana agar ketercapaian dari materi-materi yang telah ada ditulis di dalam kurikulum, sedangkan pembelajaran itu merupakan hak prerogatif daripada guru. Baik atau tidaknya pembelajaran tersebut adalah tergantung daripada bagaimana strategi guru mempersiapkannya. Jadi di sini Ibu akan ungkapkan bagan hubungan kurikulum dalam pengajaran. Jadi pertama adalah di dalam sistem pengembangan kurikulum ada kriteria-kriteria penyusunan kurikulum. Kemudian sebelum dilakukan kriteria-kriteria tersebut, maka ada kriteria pemilihannya. Kita melakukan pengumpulan kurikulum dari seluruh dunia. Kita mengumpulkan kurikulum dari seluruh Indonesia dari pertama Indonesia merdeka. Maka kemudian dimasukkan ke dalam sistem pengembangan kurikulum. Kemudian dari sistem pengembangan kurikulum yang merupakan isi budaya yang sesuai dengan pengajaran pada saat itu yang dibutuhkan oleh peserta didik. Kemudian rangkaian pengajaran tentang hasil belajar yang diharapkan. Berikutnya konten instrumental. Jadi konten-konten yang sesuai dengan materi-materi yang ada di dalam kurikulum itu sendiri. Kemudian sistem pengajarannya seperti apa? Berikutnya adalah perilaku yang mengajarnya, representasi daripada perilaku yang mengajarnya. Maka oleh karena itu guru memiliki ilmu didaktik metodik, di mana dia akan diberikan materi-materi bagaimana cara mengajar yang baik, bagaimana menyampaikan materi tersebut dengan baik. Baru kemudian akan dapat hasil belajarnya. Dimensi kurikulum yaitu suatu ide. Dimensi pertama yaitu ide atau konsep kurikulum bersifat dinamis. Mengapa? Karena kurikulum tersebut disesuaikan dengan perkembangan zaman.
Apabila kurikulum out of date atau tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka bisa dikatakan bahwa negara itu akan stagnan atau tidak akan berkembang karena tidak mengikuti perkembangan yang ada. Berikutnya, kurikulum adalah suatu rencana tertulis. Dimensi kurikulum rencana itu tertuang dalam suatu dokumen. Ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan. Jadi kegiatan-kegiatan semua itu ada di dalam kurikulum yang tertuang di dalam kata kerja operasional yang telah ditetapkan ketika menyusun kurikulum tersebut. Kurikulum juga sebagai hasil belajar, kurikulum sebagai suatu disiplin ilmu, kurikulum sebagai suatu sistem. Dimensi kurikulum ini yaitu ideal, potensial, dan seterusnya terlihat dari bagan, rencana tertulis, implementasi, hasilnya, dan kemudian PBM-nya seperti apa. Baik, terima kasih. Semoga pembelajaran kedua ini, pertemuan kedua Ibu hari ini dimengerti oleh mahasiswa-mahasiswa Universitas Pamulang jurusan PPKN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.